Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingat Bocil Mahdi? Bocil Mahdi. Dia salah satu orang yang mesti bertanggung jawab persoalan nasabah Alawi ini. Nah, Robito Balawi itu salah satunya yang harus dimarahi dia tuh. Karena ikut memantik banyak orang memperhatikan persoalan nasab ini. Tahu kan beberapa bulan yang lalu ya sok-sokan hingga pada akhirnya orang meragukan apa model begini turunan Nabi Muhammad SAW kan itu ya. Tiba-tiba barusan saya sedang scroll nongol di beranda, dia sedang ceramah dan lucu. Dengerin mukadimahnya. عزيزي عن القيام بشكره وأن يخضره حق قدره بعد الإتيان بحسب الطاقة والإمكان وصلاته وسلامه على خيراته وخلقه والمبعوث بخير الأديان وعلى آله وصحبه في كل حين وعوان وبعد. سيرة الحبائب الشرفاء والعلماء الكرماء saya hormati, yang saya muliakan, segenap yang menjadi darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penerus perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari tulang rusuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita bersama, orang tua kita bersama, Al-Habib Mustafa Al-Haddad, mataan Allah bituli hayati, amin. Kemudian juga ada saudara saya Al-Habib Ali Al-Jubri dari Cirebon, dan juga para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi demi Allah tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta saya, rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap ulama, para guru, para sesepuh tokoh masyarakat yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pada saat hari ini. Kita doakan beliau-beliau semua, guru-guru kita semua, habaib kita semua, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, Allah kabulkan setiap hajatnya, Allah menangkan di dalam setiap perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati, yang saya muliakan, ibu, bapak, kemudian terkhusus muda-mudi umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majlis yang mulia dan majlis yang agung ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengampuni dosa kedua orang tua kita. Amin. Dah cukup lah ya. Segenap para habaib yang menjadi tulang rusuknya, darah dagingnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak apa-apa. Dan di prolognya itu ulama itu dikebelakangkan. Ada, saya tunggu ada ulamanya nggak dia sebut. Ternyata ada, cuma di akhir. Jadi tetap habaib ini yang utama. Jadi kelihatan sebetulnya mereka di dalam setiap metode ceramahnya yang mereka selalu bawa itu habaib darah Nabi, ya, turunan Nabi, itu yang selalu mereka jual di awal. Kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan banget. Ada sebetulnya habib-habib yang bahkan di dalam setiap ceramahnya tidak selalu membawa kakek moyangnya. Ada, bahkan nggak mau dianggap sebagai habib, dianggap sebagai cucu Nabi. Ada yang kayak gitu. Oke, udah lepaslah dari Mahdi ya. Nonton nggak malam? Siapa itu? Gus Suafi ya, yang pembela Ba'alawi itu masuk di podcast Nabawi TV, diundang khusus oleh Robitoh Ba'alawi untuk menjawab berbagai persoalan nasab, ya. Dihadirkan Gus Suafi, dia jawab
Cuma tetap dia pun sebetulnya jujur, nggak ada manuskrip, nggak ada kitab sejaman dan yang lainnya, nggak ada. Coba ente simak baik-baik ucapan Wafi ini di channel Nabawi TV. Saya perhatikan lebih ke banyaknya asumsi. Serius, setelah saya mendengarkan Gus Wafi ini, saya semakin yakin bahwa memang perangkat untuk meyakini bahwa Ubaidillah ini memang tokoh asli bukan fiktif. Sekali lagi, perangkat untuk meyakini bahwa Ubaidillah ini tokoh asli bukan tokoh fiktif, nggak ada. Nggak ada. Coba dengarkan Gus Wafi, nggak ada. Nggak ada, saudara. Kemudian kitab sejaman, dia juga katakan nggak ada. Ya udah fix. Selebihnya dari itu asumsi dia. Sekali lagi, selebihnya dari itu asumsi Gus Wafi itu. Karena poin inti yang kita ingin dengarkan dari malam Wafi ini kemudian ngomong di Nabawi TV, mampu nggak dia menghadirkan kitab sejaman? Mampu nggak dia menghadirkan manuskrip? Nggak mampu dia. Udah, poinnya itu. Selebihnya ucapan dia yang berapa puluh menit itu asumsi dia. Untuk memperkokoh ucapannya membela Ba'lawi yang disandarkan bukan kepada manuskrip, yang disandarkan bukan kepada tes DNA. Itu asumsi keberpihakan subjektif dia, bukan objektif. Karena kalau objektif ngomong soal nasab, mesti disandarkan pada manuskrip, mesti disandarkan pada ahli filologi, kan gitu. Karena bicara sejarah, bicara nasab, berbicara tes DNA, kan itu. Dan poin kedua ini nggak ada Wafi bisa menjawab, bisa menunjukkan buktinya. Kitab sejaman jelas nggak ada. Dia ngomong sendiri kok, nggak ada kitab sejamannya. Oh wis, itu jadi patokan, jadi kunci bagi saya. Selebihnya ya daripada itu hanya asumsi subjektif dia, yang akal kita itu tidak bisa terima dong. Nggak bisa terima. Karena kalaupun harus ada asumsi itu satu kali lagi mesti disandarkan pada manuskrip. Asumsi itu mesti disandarkan pada tes DNA. Asumsi itu mesti disandarkan pada kitab sejaman. Udah itu. Boleh berasumsi macam-macam, tetapi sandarannya harus jelas. Bukan sandaran pada yang tidak jelas. Kan salah satunya masyhur, sudah diketahui bahwa ini adalah turunan Nabi, sudah masyhur. Itu yang ditekankan oleh Wafi, salah satunya. Kenapa digugat? Kenapa menggugat? Ya iya, masyhur sebagai anak Nabi, bila tidak ada yang membantah nggak jadi soal. Tetapi kalau ada yang membantah, ini tentu persoalan. Masyhurnya gugur, ya kan itu. Kan itu teori dasarnya. Saya masyhur sebagai anak siapa misal. Sebelum ada orang yang membantah, membatalkan saya anak siapa, ya, saya tetap akan dianggap diyakini sebagai anak misal Prabu Siliwangi. Sebelum ada yang membantah. Tetapi bila ada yang menggugat, kata siapa ente anak Prabu Siliwangi? Coba mana buktinya? Saya nggak bisa buktikan. Misal, saya nggak bisa menunjukkan manuskripnya dan lain sebagainya. Ya udah, meskipun saya masyhur anak Siliwangi, karena ada yang membatalkan, nggak bisa. Pernah nggak bertemu langsung dengan Prabu Siliwangi? Nggak pernah. Lantas tahu dari mana saya sebagai anak Siliwangi misal, atau Habib-Habib dari Ba'lawi sebagai turunan Ubaidillah atau turunan Nabi? Dari mana? Dari kakek moyangnya dan lain sebagainya. Ada gak yang masih bisa dikonfirmasi? Paling mentok sampai berapa puluh tahun ke belakang. Selebihnya nggak tahu juga. Ya ketika udah nggak tahu, ya udah. Harus satu cara untuk menunjukkan kejelasan anak siapanya, manuskrip.
Ini buktinya. Karena saya nyambung di sini, misal. Ini bukti manuskripnya. Jelas ada orangnya. Baru. Tapi kalau ternyata memang nggak ada, ya udah nggak ada. Ngapain? Harus mempertahankan saya anak siapa? Gitu ya. Jadi ini sangat bisa dicerna oleh akal sehat kok. Jadi bukan sesuatu yang jelimet. Bukan. Ini persoalan sederhana. Persoalan data yang bisa kita terima sebagai alat bukti bahwa mereka sebagai cucu Nabi. Coba nggak ngaku-ngaku. Coba nggak ngomong di dalam darah kami mengalir darah suci Nabi. Orang nggak bakal ada yang nuntut loh. Karena ada yang ngomong kayak gitu, karena ngeklaim seperti itu, lalu bertanya, apa salah? Enggak dong. Karena ngaku-ngaku. Kalau nggak ngaku-ngaku nggak ditanya. Kalau nggak ngaku-ngaku nggak ditanya. Tapi karena ngaku-ngaku, apalagi seolah paling mulia gara-gara itu, apalagi seolah harus dicintai dan apa yang diucapkannya adalah kebenaran gara-gara itu, tentu layak kita pertanyakan dong. Janggal nih. Ketika pas diverifikasi, ternyata memang halu, palsu pengakuannya. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.